Menjelang El Clasico di akhir pekan antara Barcelona menghadapi Real Madrid bikin gue mikir, kok ada ya tim yang kebobolan dari Atletico 5 gol? Padahal tim gue aja menang 4 gol tanpa kebobolan. Nah, 5 gol tahun kebobolan. Trofi dulu, trofi. FA Cup tuh dari berapa tahun? 6 tahun tuh Arteta. Trofi dulu, trofi. Minimal UCL, minimal tuh Premier League deh minimal. Itu. ya udah sabar, ntar juga bisa kali akhir musim. Nah, dia bilang tadi apa ya? Amin, amin. Apa kesempatan terbaik Arsenal di mana? Di apa? Kesempatan terbaik Kesempatan Arsenal. Arsenal. FA Cup. Gila. FA Cup. Udah pernah. EFL Cup berarti Carabao, Udah tapi pernah. saingan dulu sama Spurs EFL Cup. Spurs lawan Newcastle, ntar juga midweek kalah. Ya Allah, Walter Made meninggal itu sama Van de Ven. Nah, kan Maksudnya ngomongnya- ditahan, maksudnya ngomongnya jangan ditahan. sembarangan. Maksudnya Ngomongnya jangan sembarangan. gak gerak maksudnya. Astagfirullahaladzim. Ya sorry. yang jelas nih daripada Waldo Yaping ya, gue pengen nyapa dulu buat yang lagi nonton ini sekarang. Karena pendengar kita ada di Malaysia, Wow, Singapura, terus juga ada Jepang. Dan ada ini apa? Taiwan, Dex, come on. Allahu Akbar. Dan juga ada negara lain mungkin ya, kalau misalnya lu belum kesebut negaranya, lu lagi nonton di mana, bisa tulis di kolom komentar. Betul. Tapi yang bener ya, kadang orang suka bohong. Kalau di Iya. live chat video suka bohong tau orang. Saya di korut bang, nggak masuk dong korut. Gak mungkin. Terus namanya diganti tau gak lu kadang. Bukan korup kali, korup. Saya Ya, lagi korup. boleh tulis ya lo lagi nonton di mana, mungkin yang di Indonesia juga boleh, ntar kita coba absen sapa-sapa juga lah. Dan juga ada episode box out tentang preview NBA season ini, ada 3 part. 3 part ya. Yang tayang di YouTube Box to Box juga, udah berjalan sekitar 2 hari NBA. Nanti kita akan lihat ya seperti apa. Dan kita akan ngebahas nih hari ini soal review UCL pasti. Ya. Dan juga preview El Clasico yang akan dimenangkan oleh Barcelona. Wah. Hah? Udah apa? Gila. Ya, bener-bener Barcelona. Gila. Bro bisa berubah bro, era udah berubah. Kalau dibantai biasanya. Ya biasanya musim lalu udah beda pelatih, beda pemain juga, ada beberapa yang ditambel. Kok menjadi Barcelona? Oke, coba kita bahas dulu Madrid lawan Juve deh. Yang lu susah golin itu. 2 game cuma 1-0 menangnya. Padahal Barcelona punya 2 game cuma 1-0. Arsenal suruh lawan tim low block. Bisa nggak low block Udah. gitu? Apa? banyak di Inggris, Burnley. Di Premier League banyak. Di Premier League banyak, gila. Tapi ini ya, ini sebelum Waldo jawab, Hmm. gua begitu lihat jajaran backnya Real Madrid, wah timnas keren ya. Backnya Juventus Gatti, Rugani gak masuk timnas. Satu lagi lewat Kelly. Iya. Anjir nih, Kelly. dibantai nih ternyata 1-0. Jadi gue sih ini gue kredit gue buat Juventus. Iya. Iya. Emang Betul, nggak tapi lebih satu sisi, makanya kan gue bilang kan mainnya bagus mereka loh. Gue tuh bilang ini Madrid 2 laga berturut-turut lawan tim yang mainnya low block semua kan. Getafe low block tapi Bordalas banget tuh kan. Terus habis itu sekarang nih Juventus low block juga. Sebenarnya kan Madrid itu kan pernah ketemu Juventus di FIFA Club World Cup kemarin. Mainnya juga rada mirip sebenarnya, tapi nggak slow block yang ini sih gue ngeliatnya gitu. Dan maksudnya gue juga kredit ke Juventus soalnya bener-bener secara defensif main mid block bahkan low blocknya tuh mereka rapi banget gitu. Padahal tuh kata Bang Labib itu belum ada back intinya si Bremer tuh nggak ada. Bremer ngaruh banget sih. Bener kan? Tapi Di Gregorio. Di Gregorio kipernya bagus banget ya. Maksudnya FIFA Club World Cup pun juga waktu Madrid lawan Juventus juga Di Gregorio juga fantastis waktu itu. Tapi ini kali ini tuh menurut gue semua defensive line-nya Gatti, Kelly, Rugani bahkan yang dulu wonderkidnya Juventus bisa stand out juga sekarang ya kan. Terus habis itu mereka tuh punya 2 wingback yang jadi midfielder sayap tuh Kalulu sama Cambiaso. Ini 2 pemain ini menurut gue lumayan bikin Madrid kesulitan kemarin. Cambiaso itu di press Jude Bellingham, Guler di press habis-habisan dia tuh tenang banget megang bolanya. Tenang banget. Terus Kalulu itu sering banget overlap ngelewatin Carreras gitu. Bahkan di babak kedua tuh buset ada beberapa momen Kalulu tuh bisa lolos gitu aja buat bisa ngasih creating chance ke Juventus. Terus Juventus juga emang mainnya low block. Satu sisi naruh Vlahovic di depan yang emang buat physical juga kan. Satu kali counter tuh ya. Betul yang lawan Eder Militao tuh itu kalau misalnya Eder Militao telat sedikit kayak bisa jadi 1-0 duluan tuh Juventus. Itu dibantu ya sama penutupan posisinya si Eder Militao ya. Makanya kemudian ada kesempatan Courtois buat maju nutup ruang ya. Tapi Akhirnya gini, ditepis. untuk menghadapi tim kayak Real Madrid yang punya attacking force gila banget gitu. Maksudnya wajar gak sih memang lawan akan memakai low block gitu. Sekalipun Juventus. Ya Juventus juga
Ya kan? Dari pemainnya juga nggak sebagus itu buat lini belakang. Iya makanya, maksudnya kalau dia frustasi tapi memang itu kan gitu, cara menghadapi Madrid, ya nggak sih? Setuju gue nggak? sih gitu. Tidak selalu harus low block sih. Tidak harus selalu low block. Maksud gue kalau misalkan menghadapi Madrid kayak lawan Atletico itu kan bisa aja dipukul lewat kelebaran kan sebenarnya. Lu main sayap terus kemudian crossing, tapi salah satu caranya ya low block. Jadi tidak selalu low block caranya. Cuman lawan Atleti ya, yang jebol 5 kan? Iya. Terus kemudian kebobolan sama Atleti sih. Makanya gue kemudian merasa bahwa sebenarnya tadi dia dibilang sama Dex individu main bagus. Cuman yang menurut gue beda dari Juventus pas pertandingan lawan Real Madrid dibanding pertandingan sebelumnya adalah kerapatan antar pemainnya tuh jauh lebih baik ketimbang sebelum-sebelumnya. Kita udah pernah membahas di podcast ini bagaimana kalau nonton Juventus main entah kenapa selalu ada ruang di depan kotak penalti mereka sendiri gitu. Makanya kemudian kalau kena cutback terus kemudian tendangan dari luar kotak penalti itu nggak mengherankan buat Juventus gitu. Cuman pas pertandingan lawan Madrid itu compact, beneran ruang di depan kotak penalti jadi ditutup. Makanya kita bisa ngeliat beberapa kali juga ketika Madrid nyerang 8 orang ada di kotak penalti dan sekelilingnya gitu. Jadi itu salah satu perbaikan menurut gua dari Juventus. Tinggal bagaimana kalau misalkan udah defense-nya bagus, transisi ketika nyerang itu seperti apa. Tadi yang situasinya si Vlahovic itu counter, dia cuma sendirian gitu, nggak ada yang nge-backup gitu. Jadi pertanyaan selanjutnya mungkin itu gitu. Gue setuju sih, maksudnya tadi yang soal lu menyinggung soal biasanya Juventus tuh kebobolan kalau misalnya di depan kotak penalti nggak ada yang ngisi gitu kan. Cutback itu kita kalau misalnya ada lawannya ngelakuin cutback terus ngelakuin long shot dari depan kotak penalti itu nggak ada yang ngisi. Tapi match kali ini benar-benar ngebuktiin tuh Kevin Thuram mainnya bagus banget. Terus si McKennie juga ngebantu Kevin Thuram juga. Soalnya kan kita ngelihat waktu itu permainan Juventus antara Inter Milan sama Borussia Dortmund yang pesta gol itu kan kayak gitu, seperti itu gitu kan, Calhanoglu ya kan. Tapi itu kemarin benar-benar diantisipasi sama Juventus dengan baik. Yang gue sih mau ngasih kredit satu hal lagi ya. Waktu emang mereka udah kebobolan 1-0 ya kan dari gol Jude Bellingham. Abis itu mereka terbuka tuh. Maksud gue satu sisi Igor Tudor ternyata bisa adaptasi dalam hal bermain. Maksudnya ya mungkin emang terpaksa, gue harus ngincar 1 poin nih at least gitu kan. Pas mereka main terbuka, pergantian pemain itu juga tepat menurut gue. Dia masukin Jonathan David, dia masukin Openda gitu kan. Dan di satu sisi Madrid tuh juga Xabi Alonso ganti Arda Güler dengan Camavinga. Bagus, karena emang mungkin tahu nih Juventus pasti bakal terbuka nih. Bener terbuka. Madrid pressingnya juga udah mulai capek. Juventus tuh berkali-kali pemainnya, gue lupa siapa ya. Pokoknya ada entah Koop Miners ataupun Gatti ataupun Kalulu terkadang dapat space kosong buat ngelakuin passing enak gitu loh. Karena lini defensive line-nya Madrid tuh di-isolate sama Jonathan David sama Openda yang dimana mereka mau get in behind gitu. Dan itu benar-benar di babak kedua itu gue juga sempat deg-degan banget karena ya tadi gue bilang Kalulu bisa nge-expose Carreras banget, udah kecapean. Openda nyebelin banget Jonathan David gitu loh. Bahkan ada satu momen Kostic yang dia cut inside di shoot di menit 93 di save sama Courtois kan. Jadi menurut gue satu sisi sih emang Juventus mungkin sebenarnya mereka punya kualitas pemain itu. Cuman mungkin ya kalau ngelawan Madrid kalau misalnya lu terbuka dari awal mungkin udah susah kali. Ya kita juga harus ingat golnya Real Madrid juga individual brilliance dari siapa yang dikirim? Vini ya? Vini. Oh iya Vini terus habis itu positioningnya Jude Bellingham. Kalau nggak ada momen itu ya berarti 0-0. Betul. Menurut gue cara untuk membongkar low block tuh ada 2. Pertama dengan lo geser-geser bola ya. Off the ball movement sama kemudian sirkulasi bola kiri kanan sampai ke bentuk space di kotak pertahanan tim yang low block. Sama kedua menurut gue ya individual brilliance gitu. Cari pemain yang bisa keeping bola. Terus kemudian ngedrag lawan atau bisa nge-shoot. Nah itu yang kemudian menurut gue kejadian di gol Juventus lewat individual brilliance ya Vini gitu. Madrid maksud gue. Sorry ya Madrid kok ya. Biasa aja lu. Tapi ada satu lagi. Tadi Waldo bilang bahwa pergantian pemain ya Juventus Igor Tudor itu kayaknya sebenarnya Igor Tudor gonta-ganti formasi itu udah bukan sesuatu yang aneh kan sebenarnya gitu. Lawan Como tuh dia juga beberapa kali tuh ganti formasi terus kemudian masuk bongkar pasang pemain. Tapi kayaknya emang di outsmart sama Como pada akhir pekan kemarin gitu. Juventus menang terakhir kali 7 laga lalu. Iya. 7 laga lalu lawan Inter. Makanya maksudnya dari match-match sebelum-sebelumnya Juventus tuh dari 7 laga itu sebenarnya mereka bisa golin. Cuman
mereka kebobolan gitu. Mereka Iya, kebobolan juga. Dan yang paling parah tuh sebenarnya waktu lawan Como kemarin, karena mereka gak bisa ngegolin 2-0 gitu. Jadi ya maksudnya makanya tadi gue bilang mereka tuh punya kualitas pemainnya, cuman mungkin ya taktikal kali ya, taktikal si Igor Tudor mau bisa gak dia main lebih terbuka dan lebih sesuaiin. Gue bingung juga kalau terbuka kayak lawan Inter. Kunci kalau main terbuka mainin Openda sih menurut gue. Karena Tapi kalau terbuka lawan Inter 4-3 kan maksudnya gol banyak juga. Maksudnya Juve ini cocok lawan Barcelona tau. Benar. Maksudnya udah saling tuh. Saling serang. Yang belakangnya juga rada keropos gitu kan. Belakangnya silakan golin tapi gua golin ke lu ya gitu. Cuma emang karena Jude Bellingham udah cetak gol dikasih. Datang kan bolanya datang ke dia. Gak itu positioningnya bagus. Gila dikasih. Lu bandingin sama Gyökeres gol pertama lawan Atletico. Apa itu? Nendang. Oh gue yang penting nendang aja. Deflection. He's a bully. He's a bully. Kayak gitu he's a bully. Lu lihat pergerakan Jude Bellingham bro. Itu dia geser langsung buru-buru. Itu insting strike. Ya kalau Vini oke gocekannya. Jude Bellingham datang ya Allah bolanya datang dibilang. Enggak nih gue nanya dulu. Bolanya datang. He's a bully. Golnya Gyökeres ke gawang Arsenal yang pertama itu bully atau bek Real Madrid malah mundur ngasih ruang sebenarnya. Pemainnya Real Madrid Atletico Madrid mundur ngasih kurang. Yang gol pertama. Gol pertama lah itu Gyökeres pepet-pepetan sama pemain Atletico kan. Berarti kuat dia bully. Bisa Kuat bener. Oke ntar kita bahas Arsenal ntar deh. Tapi ini Bellingham dulu ya. Jude Bellingham berarti bisa dibilang udah fit lah. Aja nih. Mancing-mancing terus nih 2 orang yang pakai kemeja nih, mentang-mentang di meja. Ya. Tapi jangan lupa kemejanya Carhartt. Sorry. Ini lokal gua. Sorry. Ya gimana Carhartt? Bellingham Carhartt. Sampai bawah masih mahal ini dah gila dah. Ini kebiasaan bohong nih. KW gua jadi bohong gua, ini KW gua. Kemarin dibilang AI. Orang beneran rekaman dia sendiri bilang AI. Asli ini. Yang bahannya KW juga lagi. Iya, anjing. Gak mungkin. Asal tahu nih ya. Bellingham Carhartt. Oke udah kita balik ya ke bola ya. Ini Jude main bagus, berarti kan membuat good problem sebenarnya buat Xabi Alonso kan. Good problem karena ya reguler main bagus ya kan. Ini nggak mungkin bisa dua-duanya dong di sistemnya Xabi ya nggak sih? Kemarin sih sebenarnya main berdua ya. Maksudnya kemarin kan main berdua tuh lawan Juventus. Terus habis itu pas lawan Getafe si Güler masuk dari babak kedua juga kan. Bahkan golnya gol Mbappe waktu lawan Getafe itu juga ada peran Jude Bellingham yang ngemancing center defense-nya Getafe dan ngasih space Arda Güler buat passing ke Mbappe juga gitu. Sebenarnya ya benar ini good problem. Cuman gue sih belum melihat apa ya kombinasi di antara dua pemain ini bisa main bareng yang fluid gitu, lebih smooth gitu. Cuman kalau di match tadi gue lihat itu Güler tuh bener-bener mainnya bener-bener deep banget, defensif banget dibanding yang biasanya dia agak ke depan gitu. Yang ke depan tuh malah si Jude Bellingham yang selalu masuk ke dalam kotak box. Kalau Bellingham masuk ke box, Mbappe yang keluar. Gol-golnya Madrid itu kan kayak gitu tadi soalnya. Nah, dan gue sih malah takutnya kalau misalnya si Arda Güler ini terlalu dipaksa jadi deep banget, apalagi ngelawan yang physical kayak tadi. Tadi sih menurut gue lumayan beruntung tuh, dia nggak terlalu banyak punya kontak fisik dengan pemain-pemain Juve lainnya di midfielder gitu. Karena kalau misalnya dia kalah duel, entah kalah duel udara atau misalnya kerebut atau gimana, itu kayaknya langsung transisi cepat tuh dari buat tim musuh. Cuman balik lagi sih, maksudnya ya ini good problem. Satu sisi komposisi squad Madrid berarti kan secara squad depth bagus ya. Cuman ya gue belum melihat yang sebagus itu di antara dua pemain ini kalau main bareng gitu. Belum melihat gitu. Gitu sih. Iya, kalau Courtois sih 300 laga ya buat Madrid. Courtois, iya. Masih jauh di bawah Casillas, Pacho Buyo dan Miguel Angel. Tapi save juga penting banget yang lu udah teriak-teriak bahwa dia adalah the best goalkeeper in the world. Padahal mau kegeser sama Sean Lamens di Piala Dunia. Belgia juga kan dia. Ntar. Belgia juga. Enggak gini. Gua bukan mau disrespect Sean Lamens ya, tapi come on man. Tali sepatu Thibaut Courtois, bro. Sama Sean Lamens, come on bro. Enggak. Sean Lamens oke, nextnya bisa. Cuman kalau untuk Piala Dunia sekarang enggak lah. Belum lah, come on. Gila bro. Courtois bro. Golden Glove. Raya gak bisa Raya gak bisa gitu loh. Udah. Raya hampir 3 musim beruntun gila. Jangan salah. World Cup. Iya negaranya. Di Liga lebih panjang. Sama menurut gue semua kiper pengen kayak Raya sih. Kayak pengen kaya raya. Oke kita next aja deh. Biar next gak bahas itu ya. Barcelona membantai Olympiakos 6-1.
sebenarnya ini juga mungkin Ya. agak berubah nih state of the game-nya sejak ada kartu merah ya. Barcelona. Dan kita ada lihat juga Indonesia dan gol dianulir, mau cek offside Olympiakos tapi jadi handball ya? Iya. Yang penalti itu. Jadi gini, kejadiannya tuh adalah kan dia ada kejadian crossing, terus habis itu crossing ke dalam terus gol kan. Cek offset, ya udah wasitnya ngecek, ini offset gak nih? Pasti cek, itu kayak handball deh. Handballnya pemain Olympiakos ya? Enggak, si handballnya Barcelona. siapa? Eric Garcia. Eric Garcia. Ya udah akhirnya dikasih penalti padahal udah gol kan. Maksudnya kalau itu menguntungkan Olympiakos harusnya udah gol aja, enggak. Tapi emang Prosedurnya, emang prosedur gitu. ada ya. Ada prosedurnya di gitu. peraturan offset. Di Tapi peraturan VAR wasit itu mau ngeceknya gara-gara mau ngecek offset. Yang mana itu offset? Tapi sebelum offset ada handsball dulu, ya udah. Dapatnya penalti. Jadi ini prosedur yang benar menurut gua. Oke. Tapi selain ini prosedurnya agak dipertanyakan, Yang kartu mana? merah. Yang Kartu Casado merah. itu enggak lah, Casado, dia diving iya. lah Terus Casado. habis Enggak jangan juga- ngomong takutnya dibilang bias ya. Iya kan kita makanya juga gua melihat mau. Itu aneh itu. Kartu merah. Sama penalti juga aneh menurut gua. penalti yang mana? Penalti yang buat Barcelona. Yang Rashford. Rashford ya. Itu enggak penalti ya? Itu agak Itu jatuh duluan. soft lah, soft Jatuh contact duluan. ada lah, contact dikit. Tapi kalau menurut gua kalau yang penalti yang Rashford jatuh itu ada kontak walaupun Iya, soft. soft. Iya, Cuman ada. nah dari situ ada alasan bahwa wasit bisa bilang ada kontak. Kan wasit nggak tahu dong, nggak bisa menilai Iya. apa namanya apakah itu sengaja atau nggak disengaja. Tapi kan dia lihat ada kontak. Nah, alasan ada kontak itu yang sering dijadikan apa namanya basis bahwa itu penalti apa enggak Nah, gitu. itu- Makanya sering banget dibilang soft banget Masuk, ya gitu. masuk subjektivitas wasit Iya, sebenarnya. itu emang. Nah kalau yang buat kartu merah sebenarnya wasit perlu dikritisi, cuman yang bilang ayo VAR dong itu nggak bisa karena VAR itu cuman bisa kejadian buat kartu merah. Hmm. Oh, Itu kan iya, kartu itu kuning kartu kedua. langsung straight red card ya. Straight red card. Karena itu kondisinya Kartu second kuning yellow. kedua. Hmm. Andai kan itu kartu merah langsung, dicek. wasit bisa ngecek. Gitu. Soalnya ya di kejadian itu kan gue tidak melihat ada kesengajaan ya. Mereka lagi duel untuk yang satu lagi shielding bola pemainnya Olympiakos itu lagi shielding bola dan gue tidak melihat ada sikutan. Tangannya dia emang agak ke belakang tapi itu bukan buat nyikut gitu loh. Dan kemudian gue nggak tahu itu kena nggak sih sebenarnya. Enggak kena. Ya itu akhirnya jatuh si Casado ya kartu kuning kedua merah ya itu yang tadi Waldo cerita tuh apa benchnya Olympiakos tuh langsung pada Nggak, kalau down. yang bench Males. Olympiakos itu yang mereka tuh kecewa tuh pas yang Penalti, cek habis VAR-nya Rashford itu. Soalnya kan cek VAR, mereka tuh ngerasa enggak itu jatuh diving, dia diving gitu kan. Soalnya itu emang agak ngubah momentum tuh, karena mereka tahu itu bakal mengubah momentum dan akhirnya wasit bilang itu penalti dan ya udah setelah dari situ udah kelihatan Tapi- down banget itu back Iya, Olympiakos. tapi so far di pertandingan tersebut terlepas dari penalti sama kartu merah menurut gua Barcelona cara ngebongkar pertahanannya Olympiakos sih ada ya. Karena beberapa kali gua lihat tuh off the ball movement terutama Rashford itu sering banget gerak buat Ya. apa namanya ngecoh pertahanannya Olympiakos dan pemain lain jadi kosong gitu. Jadi sebenarnya cara itu ada. Tanpa mungkin menurut gua tanpa ada kartu merah pun Barcelona menang gitu. Tetap aja. Yes, apalagi La Masia berjaya nih. Gila lu draw. 7 draw Fernandes ya kalau ini ngomongnya. Fernandes ya kalau Bro. Turunan Filipina. Fernandes bikin Barcelona mainin 7 pemain La Masia. Nggak banyak ya tim yang bisa mainin 7 pemain akademi di laga UCL. Nggak. Apalagi juga Fermin Lopez cetak hat-trick. Gila. Ini gokil banget. Dia tuh CAM ya. CM. Dan ini CM. ada statistik gila nih. Apa tuh? Gila lu draw. Fermin Lopez jadi pemain Spanyol pertama yang nyetak hat-trick buat Oh iya, Barcelona. bener. Buat Barcelona. Di UCL. Spanyol pertama. Di UCL. Enggak. Di Di UCL, gua lupa di deh, UCL, UCL di kayaknya. UCL. Iya, soalnya dulu kan Patrick Kluivert, Saviola gitu kan. Iya, soalnya maksudnya Iya, kayak Spanyol ya. ini dan dia midfielder loh. Maksudnya gue jadi mikir oh iya benar juga Itu- striker Barcelona kan kayak Siapa Eto'o, Spanyol? Suarez, Lamin nggak pernah ya? hat-trick. Lamin Lamin nggak Yamal belum pernah hat-trick ya? Itu hat-trick pertama dia juga di tim senior. Oh iya iya iya. Makanya Fermin itu Lopez. gila sih. Maksudnya David Villa gak pernah hat-trick. kan? Iya. Oh iya, Villa, Devia. sorry. David Villa. Iya juga ya Spanyol ya. Nggak pernah hat-trick ya dia. Di Iya, UCL. Kayak UCL. Pedro, David Villa tuh gak pernah hat-trick di UCL. Terus habis itu ya striker-striker Barcelona Iniesta kan gitu nggak pernah ya? Eto'o. Terus habis itu siapa lagi sih? Ibrahimovic, Iya. Suarez, Lewandowski gitu Ya itu kan. gue inget kok era-era dulu tuh Kluivert atau Saviola gitu pernah sih. Pemain Spanyol yang bagus ya. Kluivert bukan Spanyol. Iya. Xavi Iya Iniesta makanya. enggak. Iya makanya maksudnya striker-striker itu emang bukan Eto'o pasti pernah, tapi bukan Spanyol. Gue baru nggak. Atau iya, enggak usah Saviola striker juga deh. Argentina. Kan hat-trick enggak cuma striker doang bisa kan. Iya. Pemain Spanyol Barcelona Iya, yang Iniesta bagus. paling. Iniesta, Spanyol. Xavi, Iniesta nggak bisa. Lamine Yamal. Lamine Yamal belum ya. Yamal Itu belum. dia. Tapi ini penting banget nih karena di weekend nanti hari Minggu jam 22.15
Akan ada pertandingan yang akan membuat Waldo datang ke sini hari Senin sambil tertunduk lesu. Atau mungkin alasan sakit, alasan sakit hati. Atau sorry guys gue mesti, kemarin alasan gue nih, servis motor. Atau ke bank, atau apa lagi alasan servis lo? motor beneran gue servis motor. Atau apa lagi? Ngurusin Apa? BPKB. Asuransi. Ada aja dia. Ada gue. Atau kadang-kadang bisa juga siapa yang ngurusin belakang layar kalau bukan gua, nggak muncul tuh biasanya. Itu. Iya, iya. Ada dia cuman nggak ada mau Dika, on-cam. ada. Gila. Akhirnya lu nggak mau tampil. Tampil gue, tapi sebelum ini gue promosi dikit. Sebelum kalian kok gua dengerin nggak tahu nih? penjelasan El Clasico, kalian yang warga Depok bisa datang langsung ke nobar gratisnya Media Madridista. Media Madridista ada ngadain nobar gratis itu di lupa gue. Margonda. Enggak, bukan, di Noma Coffee Space dan Space Kota ada Depok, promonya Jawa nggak Barat. bilang. Itu gratis. Kalian datang aja ke sana, itu gratis. Tapi itu markas Madrid tuh yang bikin Media Madridista. kagak free netral, kagak ada markas-markasan. Oh, ini ya? Komunitas apapun boleh datang. Markas tuh kayak lu bikin ini ya, ruang di antara parkiran motor ya. Iya. Jadi ada cerita. disewa. Orang gak ada yang Dia tahu, nyewa. Bang. Orang gak ada yang tahu. Dia nyewa loh. Gak ada nyewa. Parkiran Gak ada nyewa. parkiran Disewa. studio disewa Cuman buat supaya X-Max doang. buat motornya dia doang, nggak mau Itu kelecet. Nggak ada. 80 Gila juta. lu. Nggak ada. Takutnya kalau Nggak, parkiran penuh kan Nggak ada kayak 80 di juta, apartemen-apartemen gitu ke. Enggak, pertama Disewa. Kan lu booking Pertama parkiran. gak ada Booking nyewa. parkiran. Yang kedua kantor Gila. lagi pada sepi, guys. Itu gua gak nyewa. Itu gua nyari yang Parah kosong. Mana mungkin kantor gak sepi ada. gila orang kita selama ini bertahun-tahun di sini. Sepi Senin. kemarin, gila. Senin sepi. Senin, Aduh, Senin masa hari bisa Senin sepi? orang pada Minggu kerja. depan gue Waldo. videoin, sepi gimana. Ini orang sejak main iklan. Gila gak ada Kak. Booking Kahar. parkiran. Kahar. Gila. Emang bayarannya paling tinggi sih kemarin. Gila, Gimana El Clasico? Lebih mahal dari Kahar David gimana? Silva kemarin dia bayarannya. Gila. Oke, kita ke El Clasico. Kita ngomongin juga soal preview pertandingan dan ini pastikan kalau kita ngomongin La Masia adalah Fabrica ya, yang seperti memang kalah Kalah udah lah. masih Kalah apa, lah, Liga akuin lah. Akuin lah. Itu mah secara musim ini. kalau musim ini. hasil yang dihasilkan banyak La Fabrica, tapi sebenarnya La Masia lebih jadi. Setuju gak? Iya. Lo nggak membela diri gini, Wak. Fair lah, fair aja. Tapi Gue gini ya. iya. La Oh, iya aja. Fabrica itu kebanyakan suksesnya di luar Real Madrid sebenarnya ya. Di Kopas. Ya, gue iya aja. Gue gak bilang setuju, kan gue bilang iya Keselin aja. ya. Enggak, Tendangan kalau juga ya. setuju, iya kalau setuju kan berarti kan iya banget. Siapa Gua La iya Fabrica aja. siapa aja coba yang lu kasih ke Daniel floor? Carvalho 5 UCL. Siapa? Daniel Carvalho Ya 5 UCL. satu. Alvaro Morata bolak-balik pindah klub sana sini. Bener gak? Iya, Morata. iya. Gelarnya Iya, apa? Ya kan? Lah, gelarnya apa? UCL pernah. Oh iya, UCL. satu. Oh iya tuh. Serie A. Terus habis itu Siapa lagi? Nikopas kemarin, Nikopas. Ya Kopas bagus doang nggak ada. Cema Andres tuh Siapa Stuttgart atau pemain baru tuh. Si ini Stuttgart. siapa? Ini La Fabrica bukan sih siapa? Isi Palazzo. Easy Palazon tuh Tuh pemain yang nama-nama aneh, udah Palazolin. nama-nama aneh dibanding La Masia. Nama-namaan. Tapi iya sih pemain Real Madrid yang keluar dari Real Madrid itu dipakai. Dipakai di Iya, tim-tim yang tim-tim emang yang- ya enggak tapi balik lagi ya oke lah. Maksudnya kalau secara kualitas gue Kalau akuin. kualitas ya La Masia. La sih, Masia sama. emang mungkin di atas. Cuman La Fabrica tenang aja, proses. Ini menurut gua dua tim dengan akademi yang bagus sih. Hmm. Tapi Dua-duanya. emang dengan kualitas- cara ngebesarin pemainnya emang beda aja gitu. Iya, maksudnya kalau sekarang kualitas sih memang tetap La Masia lah gue akuin gitu. Maksudnya gue sendiri nih sebagai fans Madrid kadang suka kesel gitu. Kok bisanya mereka nyiptain lagi gitu dari tiap era gitu. Ada Ansu Fati, tiba-tiba nanti misalnya sorry ya bukan Ansu ngedown. bagus loh di Monaco. Enggak, iya maksudnya bukan sekarang waktu itu kan ngedown kan. Sekarang lagi bagus lagi kan. Terus tiba-tiba muncul Lamine Yamal gitu Iya. loh. Terus Casado gitu Iya, kayak ada Bro anjing habis Fernandes. nih orang nih gitu loh. Kesel gue kadang gue sebagai fansnya rival aja gue kesel gitu. Tapi ya emang harus diakui emang secara kualitas mereka bagus-bagus gitu. Cuman ya Madrid lagi berproses ke sana juga. Gua kalau jadi Madrid sih ganti La Fabrica jadi cepet sia sih. La Masia cepet sia lah. La Masia cepet sia. Jadi lebih Lo kalau mau cepet. sia, Udah. lo kalau mau sia bukan cepet tapi gancang. Gancang Cepet sih. sia. Cepet aing. Itu. Jadi biar Madrid Terlalu akademinya cepet melengking. aing. Ini terlalu Oke, banyak. pertandingan aslinya aja ya. Madrid ini kan pasti tahu betul bahwa defensive line tinggi dari Hansi Flick bisa dieksploitasi. Sebaliknya, Barcelona juga pasti tahu bahwa crossing atau duel udara yang dimiliki Madrid ini lemah dan bisa dieksploitasi nih. Kira-kira gimana kalau menurut lo yang lebih akan terjadi walaupun Hansi Flick nggak ada ya. Maksudnya di tribun, Iya, di tribun Kartu adanya merah dia kemarin kartu ya. merah ya. Tapi Barcelona tuh cukup jarang gak sih ngelepas crossing. Dia lebih Jarang, ngandelin bener. apa namanya pergerakan tanpa bola para pemain sayap gitu sebenarnya sih. Jadi gue ngelihat apa yang pertandingan kemarin lawan Olympiakos itu
memanfaatkan Marcus Rashford yang posisinya itu nggak lagi sayap terlalu pinggir tapi Inside di half forward. space kiri ya, inside forward itu. Jadi itu dimanfaatin untuk satu buat buka ruang, sama kedua kalau misalkan ada situasi transisi langsung diarahin ke dia gitu. Jadi balik lagi, apakah Real Madrid secara tim cukup nggak untuk menghadapi tipe permainan ofensifnya Barca yang kayak gitu gitu. Kalau perkara crossing ya memang Madrid ada persoalan di situ. Cuman gue tidak melihat Barcelona tuh se-heavy itu ya, bukannya nggak pernah crossing ya, maksudnya se-heavy itu. Iya, gue setuju. Maksudnya gini, kalau gue tuh membandingkan crossingnya Barcelona dengan Atletico tuh beda banget. Ketika Atletico dia tuh ngelakuin crossing direct buat langsung sundulan gitu. Iya. Tapi kalau Barcelona itu Buat ketika pindah ya? gue ngelihat Buat pindah biasanya. selain buat pindah, tapi gue ngeliat dari musim lalu waktu lawan Inter, waktu you can say waktu lawan Real Madrid pun, waktu dibantai 4-0 pun, mereka tuh ketika winger megang bola, entah itu Lamine Yamal atau Rafinha atau Rashford atau bahkan Pedri di sisi wing gitu ya. Yang paling gue yang paling gue apresiasi itu adalah bagaimana mereka tuh overload kotak penalti gitu loh. Iya. 3-5 pemain masuk ke dalam gitu. kotak penalti gitu. Waktu lawan Inter bahkan di semifinal kayak gitu. Dan itu yang sering terjadi, makanya Lamine Yamal kenapa bisa dapat assist terus-menerus juga satu sisi karena pemain-pemainnya pada masuk overload iya, gitu. Betul. Nah, bagaimana caranya sekarang Madrid bisa antisipasi itu? Yang pertama harus pressing, yang crossing, dan juga yang kedua ya clearance of course dong. Dan lu bisa ngelakuin transisi cepat karena sekarang tadi balik lagi benar, Barcelona problemnya itu high defensive line karena mereka kehilangan Inigo Martinez di situ. Sosok komando yang emang bener-bener penting banget buat duetnya dengan Pau Kubarsi gitu. Karena mungkin dia duet dengan Araujo nggak cocok. Sama Eric Garcia sih, sekarang Eric Garcia emang lagi naik namanya. Tapi Eric Garcia nih kadang main di right back, kadang jadi center defense, kadang jadi center back juga gitu. Dan satu sisi selain kehilangan Inigo Martinez, Jules Koundé itu lagi di-expose banget habis-habisan musim ini. Waktu lawan PSG kelar, waktu lawan Sevilla juga abis banget tuh dia karena terlalu overlap dan ninggalin space banyak gitu kan. Ya kalau menurut gue sih balik lagi bagaimana Madridnya bisa, ya maksudnya dari laga-laga musim lalu harusnya bisa belajar gitu, apalagi Xabi Alonso. Ya apa yang harus bisa mereka lakuin ya, terkadang coba belajar kayak apa yang Griezmann terkadang lakuin tuh, dia bisa jadi bait striker yang ini misalnya offside trap Barcelona, dia tuh tapi di posisi offside gitu. Iya. Itu kan buat ngebait kan. Si Furuhashi-nya Celtic gitu juga Yes. dulu tuh. Nah, tinggal gimana wingnya Madrid itu bisa ngelakuin pergerakan off the ball movement ya kan, triangle mode-nya gitu, biar off the ball running, lari lolos gitu. Nah, si yang striker yang di sini kan bisa Kadang jadi diaga. ya ngerti kan maksud gue ya, kayak gitu loh. Sebenarnya Palace yang sering kayak gitu loh musim ini. Mateta Iya, kan, Mateta. Mateta Mateta iya itu sama pinter Pape banget. Matesar gitu-gitu. Dan itu mungkin bisa salah satu hal yang bisa dilakuin Madrid. Makanya Ismail Assar. Ismail Assar. Satu Matesar sisi masih Nyasar. nyasar. ya. Satu sisi gue juga ngelihat Barcelona mungkin beberapa laga terakhir gue lihat tempo pressing, intensitas pressingnya Setinggi itu ya? nggak segarang musim lalu. Kelihatan banget kayak Kenapa menurut lo? Capek. mungkin kehilangan sosok center defense juga ya, karena kan mereka lagi coba si Mark Bernal tuh habis baru cedera juga, terus habis itu sekarang kan duet mereka ini adalah Frenkie de Jong sama Pedri, yang dimana sebenarnya agak cukup ke depan permainannya gitu, sehingga kalau misalnya mereka entah salah passing atau gimana langsung ada transisi cepat dari pemain-pemain lawan. Itu yang dilakuin sama Sevilla, itu kemarin dilakuin sama si Girona juga gitu loh. Nah makanya menurut gue mungkin Madrid bisa manfaatkan itu juga gitu. Tapi balik lagi gue sih ngerasa Barcelona sebenarnya secara kualitas masih bisa punya peluang buat ngalahin Madrid gitu. Tinggal gimana nih Madrid nih eksekusinya jangan sampai salah aja. Karena gue jujur masih trauma dengan musim lalu. Apalagi kalau misalnya Madrid megang bola di sayap, terus misalnya nih Vini megang bola, tiba-tiba di press 3 orang, bingung, kagok tuh. Passingnya ngaco tuh, kerebut sama Barcelona lakuin transisi direct cepet. Itu lu sekarang punya Rashford. Bahkan nih ada kemungkinan Rafinha. Rashford lawan Trent Alexander-Arnold. Iya benar. Makanya maksud gue Arnold kan biasa di cook abis-abisan tuh sama Rashford kan. Nah ini makanya gue tuh, itulah yang ngebuat gue nggak terlalu comfortable ngerasa ini kayak easy win tuh enggak juga. Karena ada ini ya, ada long shot dari Barcelona yang tadi kita lihat beberapa kali juga kan, waktu kita nonton cuplikan lawan Olympiakos, dan kita juga nonton di La Liga. Fermin Lopez. Ya, ada Fermin. Ya kita ngomongin Rashford lah tadi lu bilang. Dia juga punya Striking. long shot yang bagus. Pun waktu di United walaupun ya permainannya labil on off gitu, tapi kita tahu betul dia sering banget bikin gol dari jarak jauh juga. Dan itu ya walaupun
lawannya Courtois ya, nggak akan semudah itu. Tapi nggak ada yang itu yang tahu, itu yang bisa dieksploit dari mereka sebenarnya kan. Oke, nggak main crossing, tapi dia bisa main long shot yang bisa membahayakan menurut gue. Betul, dan maksudnya Rashford ini kan sebenarnya tipikal pemain yang paling make sense untuk jadi pelapis Rapinya ya, karena modelnya juga rada mirip gitu kan. Dia juga bukan tipikal 1v1 winger, tapi dia space creator gitulah buat lakuin long shot gitu kan. Dan ya gue nggak tahu sih nextnya nih, harusnya katanya sih Rapinya udah fit. Rafinya harusnya udah fit main gitu. Jadi entah mungkin Rashford jadi cadangan. Terus kalau dari sisi Madridnya tuh Hausen kan tadi nggak main tuh. Nah Hausen nih bakal main dan right backnya udah bukan Valverde tapi Trent Alexander-Arnold gitu. Nah mungkin Arnold dimainin itu emang Xabi Alonso pengen ya bahasa kasarnya kalau Ultimate Team L1 segitiga aja ke Mbappe gitu loh. Gitu. Cuma ini berarti bisa bilang 50-50 peluangnya sebenarnya di situasi kayak gini. gini. Ini menarik. Atau ada Madrid? Gue lebih yakin dari Madrid sih. 5-5-4-5? Iya, lebih mudah untuk mengeksploitasi Barcelona. Daripada Barcelona mengeksploitasi kelemahan Real Madrid. Oh, Madrid lebih diunggulkan. Di atas kertas. Tuh. Di atas kertas. Setuju gak lo? Makanya gue pakai baju putih nih sekarang nih. Enggak, lu takut jinx lo. Enggak, bukan. Enggak, maksudnya ya tadi balik lagi gue masih trauma dengan bro 4 laga berturut-turut kalah di Piala Super Spanyol, Copa del Rey, La Liga gitu loh. Kayak maksud gue kayak training ya latihan ya. Iya. Nanti pastiin aja atapnya ditutup nanti. Nah, ya Allah, ditutup lawan lagi. Tapi lu sepakat terus Madrid punya upper hand atau seberani fair game? Kalau ngelihat form di La Liga musim ini sih Madrid tuh selalu bisa keluar dari tekanan karena individual brilliance pemain mereka sih. Pertanyaannya sekarang kalau misalkan Barca main high defensive line, apakah Madrid bisa ngekompres jarak antar lini mereka apa enggak? Setuju. Karena kalau misalkan lu ngadepin tim yang agresif gitu ya lu jangan low block karena lu bakal ngasih banyak ruang buat mereka gitu ya. Ya udah lu ikut kompres gitu juga gitu. Iya, Kita makanya lihat siapa duluan tuh yang kayak adu tatap-tatapan siapa duluan yang ngedip gitu. Iya benar. Makanya menurut gue menarik sebenarnya di El Clasico musim ini. Musim lalu kan kedua tim sama-sama main direct. Musim ini kedua tim sama-sama main pressing sebenarnya. Oke, berarti Midfielder. kalau mirip-mirip ya, kita bisa bilang mirip. Ada tadi adu lihat-lihatan mata siapa yang ngedip duluan gitu kan. Itu kan cuma blip. Ada small margin yang mungkin jadi pembeda menurut lo apa? Yang bisa menentukan game ini sebenarnya kalau ini fair game ya. Maksudnya kalau ini benar-benar 50-50, benar-benar dua peluang cukup sama. Jawab wasit. 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 Gua gak ngomong. Lu gak usah menebalkan gua wasit do. Wasit tuya tau gak wasit? Ada yang bilang Madrid, ada Barcelona. Wah. Oke, lu mikir dulu deh. Apa menurut lo yang jadi small margin di game ini? Karena ini ketat nih kan. Kylian Mbappe. Iya, speed di sayap sih menurut gue. Kylian Mbappe. Jadi pemain yang menjadi pembeda nih. Gue speed di sayap. Kalau Mbappe golin, Madrid menang. Kalau Mbappe offset mulu. Kayak waktu itu. 5 kali. Dibantah itu. Speed di sayap sih. Speed di sayap dari kedua tim? Dari kedua tim. Gua beda aja. Gua mau startingnya Camavinga. Hah? Kok lu mau sih? Kolomuani. Enggak, jadi menurut lu pemain nih yang jadi pembeda adalah sosok Camavinga main di menurut starting atau gua gini, bedanya midfielder Madrid dengan Barcelona itu Barcelona lebih technical bener. Madrid tuh emang punya ada beberapa pemain yang technical, Arda Güler salah satunya, tapi lebih mengandalkan fisikal kan. Nah, of course kalau ngelawan tim yang mainnya pressing kayak gini, kalau lu kalah pressing, lu butuh satu backup seorang yang mungkin bisa mematahkan transisi cepatnya mereka gitu atau directness mereka. Menurut gua bukan Tchouaméni tapi Camavinga menurut gua, karena dari 2 laga terakhir sih gue ngelihat dia lagi coba balikin performance-nya dia yang udah hilang gara-gara cedera mulu ya. Sliding tackle-nya itu, tackling decision-nya itu yang dibutuhin banget sih menurut gue gitu buat langsung carry bola atau langsung ngelakuin transisi ke Jude Bellingham dan Mbappe dan yang lainnya di depan gitu sih. Kalau gue pribadi sih mungkin Camavinga bisa jadi fit pembeda. Iya, pembeda. Oke, kita akan lihat pertandingan itu merah Camavinga ya. Kita akan bahas juga di hari Senin nanti. Tapi kita juga akan membahas tim yang membobol Madrid 5 kali tapi tidak bisa membobol Arsenal ya. Nah itu tuh pertanyaan gue. Itu apakah emang Gyökeres ngebully defendernya Atletico atau defendernya Atletico sebenarnya itu dia hilang fokus makanya jadi ada jarak. Atletico itu kalau Madrid udah kayak final UCL, bersemangat 2000 kali lipat. Lu gak nonton Arsenal semangat dia? Kena tiang juga sempet loh. Semangat. Lu lihat lu tadi Alvarez tuh.
Ada Raya maju ke depan, tinggal shoot doang. Itu kalau Madrid gak tau Susah kenapa itu. bolanya misang. Itu bola Susah susah orang itu. itu miring. Susah itu. Kan udah menuju on target, bukan jauh banget. Emang gak beruntung aja. Susah itu. Susah. Nggak nonton soalnya. Tapi Nonton gini, gue nonton babak pertama, ini apa sih 0-0 gitu kan, babak pertama 0-0 kan. Iya, tapi Babak gini pertama. loh, Do, ya. Kita tahu semua Diego Simeone main kayak apa. Bagaimana cara dia bertahan, ya. Dia bagus, juga membuat dirinya menjadi salah satu atau mungkin yang paling mahal ya, pelatih paling mahal di Eropa. Yang sebenarnya gelar juga cuma 1 La Liga kan? Dua Dua La Liga, sorry. Dua La Liga, skip dua La Liga. Nggak, Champions League kalah terus. Dia Mas pernah, itu dia pernah loh. ngomong Atletico tim apa sih yang gak pernah Nggak, menang gila. La Liga gitu. Dia pernah ngomong. 2 kali. Ya, Champions League kan gagal di final mulu. Dia Madrid. 2 trofi itu trofi Liga loh Jer. Ini narasinya belum Itu beres. trofi padahal. Liga loh Jer. Narasinya belum beres. sih. Ingat trofi Liga loh 2 itu loh Jer. Ya sabar, makanya itu dia untuk menghadapi pelatih yang menang 2 trofi liga itu dan bertahan dengan baik. Tapi yang clean sheet adalah Arsenal. Dan bisa golin Arteta is Arsenal. teaching 4. Diego Simeone how to defend. Arteta is teaching Diego Tapi iya sih. Iya dong, iya enggak di game kemarin, kita fair-fairan. Nih pertanyaan yang gue tulis itu, gue tuh lihat yang nge-tweet gue lupa siapa. Apakah Arteta itu adalah versi sempurna dari Diego Simeone? Waduh, gitu. kalau sempurna, Kan Simeone sempurna, cuma ntar bisa dulu deh. bertahan. kalau terus sempurna juga- ntar dulu. Oh maksudnya at least masih bisa nyerang, bisa ini Iya, ya. iya, bertahannya iya. bagus tapi bisa Itu nyerang, bisa positif. golin gitu. Lu gak mau dibilang Arteta Bordalas kan gak mau kan? Ini udah lebih perfect lu malah tuh. Lebih perfect bro itu bro. Iya maksudnya cair dan sebenarnya Bordalas tuh mimpinya pengen sebenarnya- kayak Arteta tapi gak sebenarnya- bisa. Sebenarnya pertandingan yang mencerminkan Arteta itu kayak Simeone tuh pertandingan sebelumnya lawan Simeone Arsenal tuh menang lawan Fulham 1-0, 1-0 dan itu nggak banyak peluang gitu, kayak gue bertahannya bisa bagus nih, gue bisa clean sheet tapi satu peluang efisien bisa golin. itu maksudnya. Jadi maksudnya nih misalnya orang ya, kita misalnya bahas Gyökeres. Iya. Ya. Orang bilang ini gimana sih ini nggak golnya cuma nabrak tadi lu bilang nabrak back lawan ya Kalian bolanya, coba satu nonton lagi replay. golnya kena biji. Iya Dia lagi. pada bilang gitu kan. Iya lagi. Tapi sebenarnya menurut gua pribadi, itu yang dibutuhin Arsenal. We've done enough with beautiful football, tiki taka passing segala. Kita butuh striker yang bisa melakukan itu. Berada di ruang yang Kita tepat. butuh scrappy finishes. Kita butuh striker kami butuh striker kasar kan lo. Kami butuh Nggak striker sadar yang kan lo. nggak perlu main cantik tapi dia ada di posisi yang tepat. Minimal kalau dia nggak bisa cetak gol, dia memberikan presence ya. Presence dia itu bisa menarik back lawan sehingga pemain lainnya kosong. Kan yang itu yang gue bilang, itu yang terjadi sama gol Trossard waktu lawan Fulham gitu. Itu 3 orang lo mengepung dia gitu. Pun terjadi sama Gabriel. Kalau lo perhatikan di corner, 4 orang jaga Gabriel bro. 4 orang yang golnya nggak dari corner tapi free kick. Iya dari free kick. Tapi maksudnya ini kan apa ya? Yang dulu yang bikin gue suka sama Arsenal dulu itu bukan perkara sebatas unbeaten, tapi dulu namanya bocah ya. Gue suka karena semua pemain bisa golin. Kita tahu di era itu golin semua gitu. Maksudnya bisa Vieira bisa golin, Gilberto Silva Pires. bisa, ya Pires, Ljungberg udah pastilah. Tapi bahkan Kolo Touré cetak gol di semifinal Champions League lawan Villarreal. Sol Campbell gol di final gitu loh. Ashley Cole juga kita tahu bisa golin, Lauren beberapa kali golin. Jadi ini kolektivitas ini loh untuk sebagai opsi-opsi mencetak gol yang mana terlihat sekarang Arsenal itu backnya golin 5, kebobolan 3 do. Jadi banyak gol mereka dibanding kebobolannya gitu. Nah ini yang So defense wins you? title. Should be. Ya should be. Tapi Tapi, kan lu jadi bilang- ada penggabungan itu loh maksud gue. Itu yang gue masih gak ngerti kok Atletico ini gak bisa apa ya. Gak bisa ngebulin Arsenal kalau Madrid bisa jebol 5 gitu loh. Iya kan? Madrid jebol 5 golin 2 tapi. Golin 2. Ya kami 4. Skilly juga ngasih ke Martinelli. Ya dia invert. Martinelli Ongri ya, golnya kayak Ongri. Ongri banget. Ya kan? Itu juga dipuji loh. Skelly sama siapa? Sayapnya. Inverted ya. Martinelli. Gak nih, yang di sini gue tulis. Sayap mana? Skelly Timber sama Declan Rice. Oh, sayap kanan. Pergerakannya kayak cair banget. Iya cair gitu. banget gitu. Declan juga kan itu sempat Eze kena tiang ada rebound dari Rice kan walaupun akhirnya ketinggian. Cuma itu sebenarnya jujur di babak pertama gue juga mengeluhkan ini kiri tuh Arsenal tuh kebiasaan deh. Kiri tuh kurang nyala gitu. Apalagi yang ketika dimainin Luis Kelly memang kelihatan aduh beda lagi karena kami punya Calafiori yang udah biasa di mana-mana di kiri kerjasama sama Martinelli atau Trossard. Pas Luis Kelly sempat agak
aduh kayak jet lag lagi deh gitu loh. Kalau kanan kita udah tahu lah Saka sama Timber udah Saka sama Ben White juga udah nyala kan gitu. Tinggal kirinya nih. Nah ketika ada gol dari kiri dengan proses yang bagus, skilling lewatin orang dan Martinelli finishnya kayak gitu. Ya udah ini mantep nih kedalamannya. Dan ada variasi. Tadi variasi serangan bukan cuma kanan tapi kiri. Jadi penting banget dan Martinelli kan 3 game 3 gol nih di Champions League. Ya udah bisa saling bergantian rotasi dengan enak aja ya udah. Dia juga merasa Martinelli ya udah gua Premier League Trossard yang main, Champions League gue gitu. Gue cuma mau ngapresiasi satu pemain yang tadinya pengen dibeli Madrid tapi ditikung Arsenal. Siapa? Zubimendi. Oh itu iya. Top banget. Itu underrated. Top banget. Menurut gue pembelian lebih Underrated bro, gila itu udah rated quality bagus itu, bukan underrated itu, gila itu disrespect banget itu. Mi Hermano gitu dong, jangan bro dong. Mi Hermano, Zubimendi no. Gini loh dok, semua orang kan bilang Eze sama Gyökeres. Maksudnya yang jadi headline banget. Tapi tanpa Zubimendi tuh Exactly. Makanya underrated gue bilang. Gak banyak orang yang bahas. Dampak dia tuh gede banget. Dampak dia mungkin ya di secara konsisten ya lebih besar dari Gyökeres dan Eze. Secara konsisten. Zubimendi setiap gamenya konsisten. Menurut gue ya, maksud gue setuju sama Bang Dex tadi bilang kalau misalnya Mi Hermano. Mi Hermano, Zubimendino. Mendino. Nggak ya, cuman maksud gue setuju soal itu lu mendeskripsikan dengan baik sih. Maksudnya Arteta tuh kayak the perfect Simeone-nya ya. Maksudnya dia nyerangnya ada build, dia know how to attack gitu loh. At least gitu kan. Gitu. Dan ya, cuma maksudnya jebol dari Haaland ya. Yang gacor. Sisanya iya. Maksud gua ya kita nggak bisa pungkiri juga emang Arsenal kan one of the best team in the Premier League bahkan maksudnya gue setuju. The best defensive team in the Premier League. Benar, tadinya kan ada Palace tapi Palace kegeser gara-gara ya 3 sama Bournemouth juga sih, sama kalah sama kemarin siapa sih gue lupa sebelum jeda internasional. Cuman ya udahlah. Cuman ya maksudnya sekarang lu lihat Arsenal, lu mau main defense waktu lawan Liverpool ditunjukin Merino, Rice, Zubimendi gitu kan. Terus lu punya Calafiori yang physically sama defense-nya juga bagus gitu. Ada Timber juga gitu kan yang salah satu pembelian menurut gua dari 5 tahun terakhir pembelian bagus sih. Timber. Gue gak expect dia sebagus itu loh. Iya. Padahal awal-awal cedera kan. Tapi yang unik dari Arsenal. Ayat Alkitab kan di Twitter tiap hari. Dia ngepost sebelum game dia ngepost. Sama yang unik dari Arsenal tuh mereka tuh bisa regain position dengan cepat tapi nggak cepat-cepat counter attack. Nah itu kalau kuncinya tuh ada di pergerakan pemain itu kayak gitu. Benar. Gyökeres sepertinya lo kalau lihat dari beberapa gol Arsenal dia tuh suka mancing pemain. Bener itu. Dari orang tengah tuh ke lihat kiri, gol asis doang. Ke tengah gitu. Lo lihat deh kayak yang waktu pas kita nonton bareng waktu itu. Gila. Ya, waktu itu kita nonton bareng sih yang di apa? Lo kita habis live di Stadio lupa. Gue bilang tuh lihat tuh pergerakannya Gyökeres yang dari kiri. Oh yang dari itu gue lupa yang itu gol pertama deh. Ya? Lupa gue. Gue lupa ya pokoknya tapi ada satu skemanya itulah. Itu. Iya. Makanya itu penting banget ya kita akan lihat seperti apa yang jelas. So far ini penampilan lagi konsisten banget Arsenal. Ya kan maksudnya balik lagi tinggal kayak pertanyaan opening gua, trofi. Ya itu musuhnya satu, injury. Musuh Arsenal. Ini kan kami bisa main begini karena menurut gua kalian udah lewatin injury itu kemarin-kemarin. Ya, tanpa Saka, tanpa itu lu bisa. Iya, karena ada penggantinya. Maksudnya ada penggantinya. Misalnya Gabriel cedera atau Raya cedera, beda urusan. Oh Raya cedera. Berarti sekarang apa? Ya, tapi kan maksudnya Kepa ya nggak tahu bisa segini nggak. Berarti atau yang Gabriel. Oke, pertanyaan gua berarti yang paling jadi problem itu kalau siapa pemain yang cedera yang mungkin nggak bisa di backup dengan baik tuh siapa? Sekarang Arsenal punya. Iya. Zubi. Enggak, Zubimendi kalau Gyökeres cedera juga nggak ada opsi nih karena striker udah nggak ada. Havertz kan cedera duluan. Iya. Ya bisa sih, cuma kan dia bukan Yesus kapan sih pertamanya. Nggak tahu, gila. Itu karena kadang setback gitu loh. Mundur-mundur lagi, ntar lah kita bahas lagi lebih lanjut. Yesus balik pas Paskah. Ya. Chelsea lawan Ajax 5-1. Woi, kartu merah lagi. Masih ada kartu merah lagi, tapi bukan buat Chelsea. Buat Ajax. Dia sweet kali ya. Gue gak mau kartu merah lagi. Kebetulan kan lawannya Ajax, diajak deh. Nah, diajak tuh kartu merah. Kenneth Taylor di mana golnya di kartu merah di awal-awal juga sehingga memang sama kayak tadi Barcelona ya cukup mengubah jalannya pertandingan dan ini harus digarisbawahi ada 3 penalti di babak pertama. Termasuk penalti Ajax. Satu buat Ajax, termasuk dua Ajax, buat Chelsea. Weghorst bikin penalti juga. Ya. Ada penalti yang menarik juga karena ini Chelsea berbagi penalti. Ada Enzo, ada Estevao juga. Tapi Estevao gokil ya. Estevao gokil sih. Ini catatan gue 8 tembakan, 2 progressive passes. Itu yang terbaik ya, 2 progressive passes. 28 carries, 9 diantaranya progresif.
5 defensive action itu juga banyak. Sama yang paling banyak adalah yang terbaik juga yang dibintangin 10 involvement di attacking sequence. Di pertandingan itu doang. STFO tuh dibeli berapa sih Bil? 50 ada gak ya? Gak nyampe ya. 30 ya? Masih muda juga. 30-40 ya. Ini jawaban Palmer cedera menurut gua. Estevao. Tapi kayak role-nya bukan kayak Palmer gak sih? Role-nya yang belum kaya sama juga mentalnya sih. Mentalnya untuk iya. Big game. Chelsea belum sih? Sunderland kan? Sunderland. Ini Enzo 2 gol assist. Bukan 2 gol 2 assist, maksudnya gol assistnya 2 nih menurut gua nih. Coba. Dan Caicedo juga gol lagi kan, long shot lagi tuh. Deflection. Iya, maksudnya dia punya itu juga. Gua rasa bisa lah ya kan. Apalagi maksudnya ada kolektivitas ya. Kalau ex-strikernya kan golin juga tuh Nico Jackson. Iya, Kalau Munchen itu Munchen di Munchen ya. Bayern klub Brugge Harry Kane cetak gol lagi juga. Terus juga Frankfurt lawan Liverpool nih, akhirnya Liverpool memutus 4 laga dengan kekalahan dengan 5 gol. Akhirnya memakai 2 striker sekaligus. Iya. 4-4-2. Akhirnya tidak sebatu itu ya Arne. Tapi emang aneh kalau dia batu. Karena musim kemarin dia bisa adaptif. Iya makanya. Musim ini batu tuh agak aneh sebenarnya. Iya. Akhirnya dia pakai Ekitike dan Isak. Habis yang mana juga menang lawan United ya. Iya, sama juga. Eintracht Frankfurt. Eintracht itu United artinya. Terus Frankfurt si United Ekitike gini ya, karena dia pernah mantan, lama main di situ dan mereka punya 2 pemain yang udah sering urusan sama Frankfurt. Satu sebagai pemain, satu lagi sebagai lawan. Florian Wirtz yang akhirnya juga cetak 2 assist. Sebenarnya Szoboszlai juga sering ketemu Frankfurt. Szoboszlai. Oh dulu iya. Tapi Szoboszlai itu gue merasa ya agak wasted ketika dia harus main di back kanan. Cuman ya balik lagi Liverpool kan nggak punya back kanan yang pakem ya. Inter itu belum punya gitu. Frimpong cedera, Bradley juga masih ada minusnya gitu. Jadi mau nggak mau kadang-kadang nempatin Szoboszlai di kanan. Tapi ketika Szoboszlai ada di tengah itu emang berasa banget sih ini technical banget ini orang gitu. Iya. Dan Mo Salah diistirahatkan ya. Iya. Dan yang dimainin tuh Florian Wirtz di kanan. Di kanan ya. Di tapi kiri kurang nyaman gak sih? Bagus dia. Enggak, maksudnya di kanan. Pas dia geser ke tengah lebih bagus. Gue sih nonton babak pertama, jujur waktu pas babak pertama sih waktu ini ya. Dari sampai si Frankfurt golin tuh gue ngeliat Wirtz tuh agak gak nyaman saudara. Maksudnya gak nyamannya tuh dalam artian ini ya. Maksudnya si Frankfurt ini emang mainnya agak high press juga. Physical juga gitu. Jadi si Wirtz kadang sendirian, gampang kerebut sama 2 pemain Frankfurt juga. Cuman ya setelah itu kan golin lewat set piece, ya mulai perlahan-lahan dia mulai adaptasi. Set piece golinnya. Set piece-nya 2 lagi kan, si Konate sama Van Dijk. Liverpool tuh 4 set piece gol. 4 set piece gol di UCL musim ini. Itu terbanyak di antara tim-tim lain. Oke, untuk Arne Slot kan dia sempat komen soal peringkat 1 Premier League itu 60% golnya dari set piece. Kami hanya tertinggal berapa poin dari mereka. Terus dibalas sama Trossard. Everyone loves a good set piece. Bener kan? Enak kalau emang bisa. Kalau emang bisa ya. Ya kan maksudnya itu adalah senjata sekarang. Maksudnya mau gimana pun ya. Itu adalah senjata mencetak gol juga. Jadi itu penting sekali kayak gitu. Dan kita akan lihat nanti Liverpool akan menghadapi Brentford ya. Brentford abis itu gak lama dari situ dia langsung lawan the one and only yang ngalahin Liverpool terus menerus Crystal Palace. Tapi di Carabao ya. Lawan Brentford tuh pelatihnya pelatih set piece kan. Keith Andrews. Keith Andrews pelatih set piece. Tadinya. Sebelum nanti di awal November ada Madrid sama City ya. Menunggu juga. Bener. November. Ya, hasil tim Inggris lain, City menang 2-0 lawan Villarreal dan siapa lagi kalau bukan Haaland yang golin. Tapi Rico Lewis main nomor 10. Bagus. Main peran nomor 10. Menarik ya. Gua gak sempat ngulik sih, gua juga cuman baca dong Rico Lewis nomor 10. Yes, Haaland cetak gol nyamain rekor Cristiano, tapi Nico Gonzalez cedera. Ini perlu disiasati juga untuk nanti di weekend. Terus Newcastle menang 3-0 lawan Benfica. Nick Pope cetak assist. Dia langsung lempar gitu ya? Tendang ya? Tendang apa lempar? Lempar ya? Lempar. Langsung ke Gordon ya atau Barnes? Gordon kalau salah. Gordon ya atau Barnes sih? Lupa. Barnes. Tapi Gordon dan Murphy mainnya bagus banget juga di sayap ya, sayap Newcastle. Sedangkan Spurs masih belum bisa golin. Tapi ratingnya 10 itu Vicario 10. Ya Vicario oke. Ratingnya 10 itu save berapa kali Monaco 2,85 XG-nya. XG 2,85 sama dia di prevent semua. Di prevent semua itu. Tidak ada itu, XG-an. Nah gue berharap di Premier League kayak gitu karena gue masang dia. Oke, kita akan lihat. Berarti ya. Spurs bakal diserang terus. Spurs lawan Everton besok. Nah itu dia. Itu tim yang sama-sama. Tim yang sama-sama lagi banyak gol. Iya. Pemain lu juga tuh hari Minggu jam 11:30 ya.
Nah Iya, itu iya. bisa lu nikmatin babak keduanya abis El Clasico. Misal klasiko. Lu lihat tuh Enggak, gue liat hasil Everton yang menang kan. liat hasil aja. Everton yang menang tuh kayaknya tuh ya. Terus juga Bayern tadi udah menang, gue udah bilang. Terus Napoli kembali kalah. 6-2. Ini menarik ya. Inter menang lawan Indonesia San nggak Giloa dua anjir. 4-0, tapi Napoli kalah sama PSV-nya Peter Bosz. Iya. Maksudnya not so special I think. Si Maksudnya PSV ya sih? Napoli tuh main kemarin agak ini ya, agak ofensif ya, 4-1-4-1. Gua lihat 4-1 ofensif. Tapi beberapa kali pemainnya tuh gampang kepancing keluar dari posisinya gitu loh. Dan gua ngerasa PSV pada pertandingan tersebut eksekusi operannya tuh bagus, eksekusi operan sama off the ball movementnya tuh bagus. Makanya kemudian para pemain Napoli banyak kepancing keluar dari posisinya. Itu yang kemudian jadi kunci gitu. Agak kaget sih sebenarnya. Juara Serie A gitu ya, dibantai gitu. Sebenarnya agak kaget juga gitu. Yes, dan nanti akan ada Napoli Inter juga hari Sabtu jam 11. Di mana setelah kalah lawan PSV, Conte curhat. Musim lalu kita juara pakai skuad kecil, sekarang ada 9 pemain baru. Itu kebanyakan. Iya, Gimana dia sih? banyak kan dia bilang. Biasa Maksudnya dia kayak lu kan butuh kedalaman Nah sih. iya gimana itu sih? dia bilang, tapi ya kita emang butuh itu dia bilang Iya. gitu. Maksudnya kan dia juga pemain baru siapa? De Bruyne, Holund. Dia Holund, juga iya. ngasih banyak gol asis kan sebenarnya. Iya. Kan frustasi kalah aja pas pasti ditanya dampak, apa alasannya ya. Squad gemuk aneh. Itu kemarin DM-nya tuh si Gilmore ya. Gilmore sendiri. Gilmore. Iya, Billy Gilmore. Terus juga PSG bantai Leverkusen ya 7-2. 72. Ini klasik UCL lah. Kalian pertama Hjulman juga di Leverkusen. Iya. Sorry, kekalahan di bantai pertama juga bagi dia. Iya 8 laga nggak salah dia nggak kalah tuh. PSG kalau Cuman- lagi nyala gila ya. Cuman Leverkusen itu ternyata pas gue cek dia tuh menang seri 2 kali itu tapi kebobolan banyak sama kayak Juventus sebenarnya masalahnya itu. Nah makanya begitu ketemu tim yang nyerangnya bagus kayak PSG kayak buka Gordon ini gawang bener. silakan gitu. Bener ya, gila. Leverkusen gue cuman ini aja sih di carry sama left back mereka tuh. Grimaldo gila. tuh, Grimaldo masih ada. Karena ada Aldo yang kena malu ya. Grimaldo. Iya, lu mirip nama lu doang kan. Enggak, tapi emang bagus, gila. Itu dia Gila. dia tuh salah satu pemain Karhat, peninggalannya Xabi Alonso. Karhat. Siap Karhat. Iya, Karhat mulu anjir. WC Waldo Karhat. Ya, jadi itu akan terjadi ya di hari Minggu El Clasico. Jangan lupa ditonton 22.15. Ya, Lihat aja timeline-nya Waldo ya di story Itu pasti ada ada- what the fuck ntar lihat ya. Ya, dan itu tadi gue bilang guys, nobar gratis guys. Ini gue kasih tahu ya. Apa? Jadi itu kan kita yang IG story itu, yang lu wah, takut ampun bang Iya, gitu, iya, iya. di like sama nyokapnya dia. Lu kasar do, Kasar. menurut gua gak mendidik lu. Takutnya follower lu Tapi kan lo kalau di usia-usia rumah gitu sekolah. letak kamar lo sama kamar nyokap lo tuh jauh gak sih? Enggak Udah ini, aduh. Ngapain gue Enggak, gini maksudnya Dena? kan Ada orang teriak-teriak. canggung. Gak penting. Gak usah dijawab, gak usah dijawab. Gak usah dijawab. Enggak, Gak usah maksudnya dijawab. kan kayak Enggak. gue kalau nyokapnya kayak Enggak, ini kok enggak. anakku Ini kebiasaan teriak-teriak juga gitu. nih. Itu jauh. Jauh. Enggak, satu gak penting. Kedua gak usah on air kali. Iya. Pengennya kan bisa ntar abis ini. Nanti ada. Oke ya, jangan lupa juga ada jadwal di Box to Box juga, @Box to Box Bola nanti ada jadwal juga karena MU akan menghadapi Brighton, ini seru juga nih. Arsenal lawan Palace, wow. Yes. Dan City lawan Aston Villa. Aston Ya, Villa. Arsenal Sisanya juga- Palace yang dibilang katanya bisa lah. Nah, Ya itu gue nantikan itu tuh. Ini lihat aja. Arsenal Jeremy Palace. Pino Jeremy Pino ada Morton gue udah berusaha Kan menahan. Jerry episode kemarin bilang begitu bisa ya, lah. selalu gitu. begitu ya. Bisa lah. Ada Bisa, Morton gue harusnya. udah berusaha menahan biar nggak jadi nasi termahal kayak Declan Rice ya. Ini nanti lawan Arsenal bakal jadi Declan Rice nih. Oke, semoga ya jangan ini lah Arsenal tolong dong kali ini. FPL nanti di Jumat malam berarti ya? Iya ada. FPL jam biasa. 12. Soalnya ada Jam- Leeds main duluan. Ya, Leeds main Selasa dini hari, jadi jangan lupa nanti ada Waldo Pro Tips, tapi seperti biasa, pilih kebalikannya. Pilih bener. kebalikannya. Gue suruh wildcard lu wildcard. Pilih Gue kebalikannya. suruh wildcard lu wildcard. Oke, next ada update. Nah buat kalian yang sudah nonton Dirty Vote 2, ada yang sudah nonton sini? 4 jam ya? 4 jam. 4 jam ya. Tapi kalian cek di 234 itu Bivitri Susanti bilang karena ada kanjuruhan itu disinggung. Kita bisa melihat impunitas dalam institusi kepolisian untuk menutup-tutupi sebuah kasus dan menciptakan kekebalan dalam sebuah institusi. Beberapa kasus impunitas kepolisian itu ada Novel Baswedan, demo Bawaslu di Jakarta dan Pontianak, demo reformasi di korupsi di Kendari, kerusuhan Wamena, tragedi KM 50, demo Omnibus Law, tragedi Kanjuruhan, demo Seruyan di Kalteng, kasus Afif Maulana di Padang dan kasus Gama di Semarang tuh ada banyak tuh. Nah di kasus Kanjuruhan polisi menembakkan gas air mata di dalam stadion yang tertutup. Kasus ini tidak sampai membongkar seharusnya polisi menghadapi massa.
bagaimana seharusnya gas air mata itu diperlakukan dan bagaimana SOP penggunaan gas air mata. Polisi malah menyalahkan angin. Lah, terus habis kok itu angin lagi? Mbak Bivitri enggak, ini dia bilang kayak gini, kutipan dari dia. Terus juga Bivitri nanti juga bilang kasus-kasus yang tidak selesai itu sering disebabkan ada keterkaitan dengan orang-orang elit politik atau bisnis, bukan sekadar lemahnya alat bukti. Nah ini juga yang akan gue suarakan juga sebenarnya. Kalau kita yang nuntut usut tuntas dari Kanjuran itu sebenarnya bukan murni ke PSSI sih, ke Erick Thohir gitu. Tapi emang ini urusannya udah urusan negara. Oke. Itu. Oke. Ya itulah update dari kita dan kita akan lihat ya di hari Senin siapa yang tertunduk atau seperti minggu kemarin bahagia semua. Lu juga jangan Semoga bahagia semua. Crystal Palace. Gaya banget. Semoga bahagia semua. Gue juga menantikan Crystal Palace. Gaya Bisa lah banget. itu. Bisa lah. Lu udah siap motong kan lu? Bisa lah. Ngecengin gue kan? Iya kalau itu potong lagi tuh. Gue sih berharap Real Madrid menang, Arsenal seri atau kalah. Gak apa-apa. Astaga. Gue gak pernah doain Madrid jelek lu. Ngobrol jelek apa tadi? 4 gol gak bisa lu.